Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Anastasia Renata Putri Ayu dengan NIM 2018-210416. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi saluran distribusi. Yang pertama ada promotion atau promosi. Jadi di sini adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Kemudian yang kedua ada negosiasi. Nah, negosiasi ini berfungsi yang dilaksanakan anggota saluran distribusi berhubungan dengan usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain sehubungan dengan penawaran, sehingga perpindahan hak pemilikan dapat dilaksanakan. Kemudian, yang ketiga ada ordering. Ordering atau pemesanan adalah komunikasi saluran ke belakang mengenai minat membeli oleh anggota saluran pemasaran ke produsen. Nah, pada fungsi ini, anggota saluran distribusi memproses kebutuhan dari pelanggan dan mengirimkan informasi tersebut kepada rantai pasokan melalui sistem informasi logistik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa arti saluran distribusi menurut beberapa ahli. Jadi yang pertama, menurut Alex S. Nitisemito, adalah saluran distribusi adalah lembaga-lembaga distributor atau lembaga-lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Nah, yang kedua ada menurut The American Marketing Association. Nah, saluran distribusi ini merupakan suatu struktur organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri dari agen, dealer, perdagangan besar, dan pengecer melalui sebuah komoditi, produk, atau jasa yang dipasarkan. Kemudian, menurut As-Sauri, nah, saluran distribusi merupakan lembaga-lembaga yang memasarkan produk yang berupa barang atau jasa dari produsen atau konsumen. Nah, yang terakhir menurut Kotler, nah, saluran distribusi adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilikan atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niken Melasari dengan NIM 2018-20433. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola distribusi, saluran distribusi dari produsen ke konsumen, baik itu dalam pasar konsumen maupun industri yang ada secara langsung tanpa perantara dan tidak langsung dengan perantara. Dalam hal ini, pola saluran distribusi disebutkan menjadi dua macam. Yang pertama ada beberapa pola saluran distribusi barang konsumsi. Ada 5 macam. Yang pertama, produsen konsumen. Bentuk saluran distribusi paling pendek dan paling sederhana. Tanpa menggunakan perantara, produsen dapat menjual barang yang dihasilkannya melalui pos atau langsung mendatangkan ke rumah konsumennya, yang sering disebut saluran distribusi langsung. Yang kedua ada produsen pengecer konsumen, sering disebut juga saluran distribusi langsung. Di sini pengecer besar langsung melakukan pembelian kepada produsen. Ada pula beberapa produsen mendirikan truk pengecer, sehingga secara langsung melayani konsumen tetapi jarang untuk dipakai. Yang ketiga ada produsen pedagang besar. Disebut saluran distribusi tradisional, produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar, tidak menjual kepada pengecer. Pembeli oleh pengecer dilayani pedagang besar, dan pembeli konsumen dilayani oleh pengecer saja. Yang keempat ada produsen agen perdagangan besar. Produsen memilih agen penjualan atau agen pabrik sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Saluran penjualan terutama dituju kepada para pengecer yang besar. Yang kelima ada produsen agen pengecer. Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualkannya kepada toko-toko agen kecil. Agen yang terlihat dalam saluran distribusi ini terutama pada agen penjualannya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hendri Yuda dengan NIM 2018-21043. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pola saluran distribusi barang industri yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, produsen pemakai. Saluran yang paling pendek yang disebut saluran distribusi barang.
Biasanya saluran distribusi langsung ini dipakai oleh produsen jika transaksi penjualan kepada pemakai industri relatif cukup besar. Yang kedua, produsen, distributor industri, pemakai industri. Barang-barang jenis perlengkapan operasi dan aksesoris equipment kecil dapat menggunakan distribusi industri untuk mencapai pasarnya. Yang ketiga, produsen, agen, pemakai industri. Biasanya pemakai oleh produsen yang tidak memiliki departemen pemasaran. Juga perusahaan yang ingin memperkenalkan barang atau ingin memasuki daerah pasar baru. Keempat, produsen, agen, distribusi industri, pemakai industri. Digunakan perusahaan dengan mempertimbangkan antara lain bahwa unit penjualan terlalu kecil untuk dijual secara langsung. Selain itu, faktor penyimpangan pada saluran perlu dipertimbangkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Alma dengan NIM 462. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pemilihan saluran distribusi yang efektif dapat mendorong peningkatan penjualan yang diharapkan. Dengan demikian, keberlangsungan hidup perusahaan dapat lebih terjamin. Faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi tersebut antara lain menyangkut beberapa hal, yakni yang pertama adalah pertimbangan pasar, lalu pertimbangan barang, serta pertimbangan perusahaan. Yang pertama adalah pertimbangan pasar. Nah, di pertimbangan pasar ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama, konsumen atau pasar industri. Apabila pasarnya berupa pasar industri, maka kecil kemungkinan pengecer digunakan dalam saluran ini, atau bahkan tidak pernah digunakan. Sedangkan bila pasarnya berupa konsumen dan pasar industri, maka perusahaan akan menggunakan lebih dari satu saluran. Lalu jumlah pembeli potensial. Apabila jumlah konsumennya relatif kecil dalam pasar, maka perusahaan dapat mengadakan penjualan secara langsung kepada konsumen atau kepada pemakainya itu sendiri. Selanjutnya adalah konsentrasi pasar secara geografis. Secara geografis, pasar ini dapat dibagi dalam beberapa konsentrasi, antara lain yaitu industri tekstil, industri kertas, dan sebagainya. Lalu ada jumlah pesanan. Volume penjualan dari sebuah perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap saluran yang digunakannya. Apabila volume yang dibeli pemakai industri tidak begitu besar atau relatif kecil, maka perusahaan bisa menggunakan distributor industri. Lalu kebiasaan dalam pembelian. Kebiasaan pembeli dari konsumen akhir dan pemakai industri sangat berpengaruh terhadap kebijaksanaan dalam penyaluran. Kebiasaan membeli yang dimaksud antara lain yaitu kemauan untuk membelanjakan uangnya, lalu ada ketertarikan pada pembelian dengan kredit. Selanjutnya ada pertimbangan barang, dan di pertimbangan barang ini juga terdapat beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu nilai unit. Jika nilai unit barang relatif tinggi, maka saluran distribusi yang dipilih cenderung pendek atau langsung. Lalu ada besar dan berat barang. Apabila ongkos angkut terlalu besar dibanding nilai barang, sehingga terdapat beban yang berat bagi perusahaan. Lalu ada mudah rusaknya barang. Apabila ada mempunyai fasilitas penyimpanan yang cukup baik sesuai produknya tersebut, sehingga produknya bisa tetap aman. Lalu ada sifat teknis. Beberapa jenis barang industri seperti instalasi umumnya disalurkan secara langsung kepada pemakai industri. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anjos Devra Bramansyah dengan NIM 2018-210474. Di sini saya akan melanjutkan prestasi teman saya. Yang ketiga adalah pertimbangan pasar. Ialah saluran distribusi mendapatkan pengaruh cukup besar dari pola pembelian konsumen. Dan selanjutnya, peranan perantara pedagang adalah pengubah persediaan yang bersifat heterogen menjadi berbagai macam barang yang ingin dibeli. Dan ini menurut Strin dan L. Ansari adalah perantara pelancaran arus barang dan jasa
prosedur ini diperlukan untuk membebani ketidaksesuaian antara berbagai barang dan jasa yang dihasilkan produk dan barang yang diminta konsumen. Dan ketidaksesuaian itu timbul dari kenyataan bahwa produsen biasanya menghasilkan sejumlah besar barang dengan variasi terbatas. Dan selanjutnya adalah jenis pedagang secara fungsi, dan ini ada beberapa jenis perantara dalam saluran distribusi. Yang pertama adalah agen, merupakan pedagang yang menyalurkan distribusi produk dalam jumlah yang besar, jumlah item khusus, memiliki area coverage yang cukup luas. Agen ini biasanya memiliki supporting team yang cukup lengkap untuk proses administrasinya, sepertinya bagian ADM penjualan, penagihan, pergudangan, dan dilengkapi dengan bagian keuangan dari akuntansi. Dan yang kedua adalah pedagang besar, adalah pedagang perantara yang menyalurkan barang dalam skala besar dan biasanya memiliki item yang lebih banyak dari agen. Pedagang besar ini biasanya dua macam, yaitu aktif dan pasif. Dan yang terakhir adalah pengecer. Pengecer atau retail adalah pedagang dalam saluran distribusi yang menjual produk dalam skala kecil dan non partai kepada konsumen atau pengecer yang lebih kecil. Dan biasanya pengecer ini dalam saluran distribusi dibedakan lagi kendala pengecer-pengecer yang lebih kecil atau tentu saja disesuaikan dengan bentuk pasik tempat penjualan, lokasi, dan jumlah barang yang dijual. Sebagai contoh, pengecer di jalan, pengecer di pemukiman, pengecer di tempat pasar, dan seperti kayak pengecer asongan. Sekian dari saya, terima kasih, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Korinisa dengan NIM 2018-210523. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya mengenai sektor perdagangan modern. Nah, di sini sektor perdagangan modern sendiri ada 4. Yang pertama ialah minimarket, supermarket, hypermarket, dan infomarket. Nah, yang pertama ini minimarket. Secara sektor pedagang perantara dalam saluran distribusi dibedakan menjadi pedagang perantara yang dikategorikan dalam sektor modern, di mana indikatornya ada pada lokasi, pengaturan tempat penjualan, dan sistem penjualan serta menggunakan peralatan pendukung operasionalnya. Dan yang pertama yaitu minimarket. Di sini seperti outlet pengecer pada umumnya, namun pada minimarket ini dilakukan secara swalayan dan dibantu oleh pramuniaga dan sales promotion, di mana barang di dalam minimarket ini ditata sedemikian rupa dalam rak-rak khusus yang berfungsi sebagai display produk dengan pengaturan per kategori dan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, di sini dalam minimarket ini memiliki sistem pembayaran yang khas, yaitu menggunakan cash register yang terhubung dengan store system. Di minimarket ini terdiri atas independent store dan juga ada yang chain store, di mana chain store ini yang regional atau lokal, nasional, bahkan internasional. Nah, yang selanjutnya ini ada supermarket. Nah, supermarket ini biasanya yang selanjutnya ini ialah supermarket. Di sini tidak berbeda jauh dengan minimarket, namun di dalam supermarket ini area atau space yang diberikan ini lebih luas dan keragaman produk serta kategori yang ada jauh lebih lengkap. Di sini penjualannya cenderung retail, produk tertata sehingga konsumen dapat melakukan aktivitas berbelanja dengan sangat nyaman. Nah, di sini memiliki media promosi yang cukup besar, yaitu sebagai media promosi atau berbagai aktivitas pemasaran. Di sini biasanya terdapat event-event promotion atau in-store promotion.
Nah, di dalam minimarket juga memiliki manajemen yang cukup kompleks dan menyeluruh dengan standar operasional yang sudah baku serta memiliki berbagai bargaining yang sangat tinggi dalam rantai pemasaran dan distribusi. Nah, yang selanjutnya yaitu hypermarket. Hypermarket ini salah satu yang tidak jauh beda nih dengan supermarket, hanya saja jauh lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan dengan supermarket. Di sini terdapat keragaman produk yang dijual, menjadikan hypermarket ini sebagai one stop shopping, di mana konsumen bisa mendapatkan apa saja yang ada di hypermarket tersebut. Nah, di dalam hypermarket ini penjualan dilakukan secara eceran dan partai atau eceran bertingkat, di mana ketika ada harganya dibedakan. Ketika kita akan membeli satu PCS akan berbeda dengan ketika kita membeli 3 PCS atau lebih. Di dalam hypermarket juga memiliki aktivitas atau manajemen yang event-eventnya sangat besar apabila kita ingin melakukan acara kepada pameran suatu produk. Nah, produk di dalam display ini beraneka ragam bentuk dan media seperti floor display, gondola, leisure shelving yang lokasinya juga bisa dipilih sesuai tingkat kestrategisan yang hendak dicapai. Dan yang terakhir ini ada institution, di mana institusi merupakan outlet khusus yang di-cover secara khusus. Institusi ini ada yang termasuk dalam kategori MT dan juga ada yang kategori GT. Di sini dalam institution terdapat beberapa outlets, yaitu seperti apotik, toko obat, dan baby shop, di mana yang termasuk dalam toko obat ini adalah outlet yang berjualan obat saja. Dan sedangkan apabila baby shop ini biasanya menjualkan beberapa produk-produk bayi saja. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya ini ada sektor pedagang umum. Sektor pedagang umum atau general trade adalah tipe outlet lama. Pada tipe outlet ini proses penjualan masih dilakukan secara tradisional. Pembeli dilayani penjual secara langsung. Demikian pula dengan sistem pembayaran juga masih tradisional. Nah, di dalam sistem tradisional pedagang umum ini ada beberapa. Yang pertama yaitu ada grosir inti atau pedagang besar. Pedagang dengan jenis atau item kategori merek yang tidak banyak tetapi volume penjualan sangat besar. Kadang sebuah grosir hanya berdagang atau menyalurkan sampai 3 jenis produk saja. Tapi di dalam ini grosir atau pedagang besar ini memiliki bermacam-macam tipe dan merek. Misal grosir plastik akan berjualan berbagai jenis plastik, berbagai ukuran dan berbagai jenis merek. Yang selanjutnya yaitu ada grosir atau semi grosir. Di sini semi grosir tidak hampir beda dengan grosir, tetapi biasanya bersifat pasif dan melayani barang dalam skala yang lebih kecil dibandingkan grosir inti. Barang yang dijual memiliki jumlah item yang lebih banyak dari grosir inti, tetapi sistem penjualannya partai dan jarang melayani eceran. Nah, dalam semi grosir ini sistem pembukuannya biasanya manual atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi hanya menghitung pembelian, jumlah barang atau barang habis, dan penjualan, di mana sistem harga hanya seperti sistem tembak atau markup. Dan yang ketiga ini ada retailer atau pengecer. Pedagang dengan tipe ini sesuai dengan namanya atau ialah bersifat jual ecer. Nah, di lokasi di jalan utama atau pemukiman biasanya kita menjumpai retailer atau pengecer yang ada. Nah, di dalam retailer ini sama dengan minimarket, hanya saja berbeda pada cara penataan barang, pengaturan persediaan, dan manajemen penjualannya juga berbeda. Di dalam retailer atau pengecer ini pembukuannya sering tidak ada sama sekali. Jadi seringkali retailer mengalami kesulitan dalam pembayaran. Hal ini disebabkan oleh kesalahan pengaturan peruntungan utang. Nah, di sini di dalam retailer juga tidak terdapat media promo, tetapi prinsipal sering sekali meletakkan alat atau media sendiri seperti gantungan banner, mini rak atau mini display.
Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zaki Nur Hanifah Syafi'i dengan NIM 2018-210539. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang jenis pedagang perantara yang ketiga, yaitu adalah sektor digital internet atau online. Pada sektor ini cenderung menggunakan media digital dan cenderung secara online. Nah, untuk perdagangan dalam sistem ini juga sudah sangat dikenal pada zaman sekarang dan biasanya juga disebut dengan perdagangan dengan sistem online. Nah, model yang digunakan juga bermacam-macam pada sistem ini, yaitu yang pertama adalah melalui sosial media dan messenger tools. Nah, model penjualan dan pemasaran melalui sosial media ini juga sudah sangat dikenal oleh rekan-rekan sekalian pastinya, karena ini sering dilakukan seperti jika kita biasanya baru memulai sebuah usaha, biasanya orang-orang ini langsung menyasar ke media sosial ini, seperti biasanya menawarkan produk-produknya ini lewat Facebook, Twitter, Instagram yang paling lazim ya, dan juga bisa juga melalui YouTube. Nah, kalau seperti ini kan kita hanya tinggal memasarkan produk kita ini dengan memberikan foto produk, lalu memberikan rincian keterangan dari produk-produk kita, dan itu sudah bisa menarik pembeli. Makanya melalui sosial media ini adalah hal yang paling sering dilakukan oleh orang-orang. Nah, juga bisa menggunakan media perpesanan atau messenger seperti WhatsApp, Line, seperti itu. Lalu untuk pengiriman pun akan dikirimkan sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Akankah dikirimkan secara paket ataupun secara cash on delivery, seperti itu. Nah, untuk model yang kedua adalah toko online. Nah, toko online ini hampir sama dengan penjualan melalui media sosial, tetapi biasanya sudah memiliki toko digital atau situs dalam bentuk online, di mana pembeli ini bisa memilih dan memasukkan barang atau barang tersebut yang berupa foto ke dalam keranjang yang telah disediakan. Nah, toko ini sebenarnya sama seperti toko-toko retail atau grosir yang ada pada di sistem offline. Cuma perbedaan dasarnya hanyalah kalau toko online ini memakai internet. Nah, untuk sistem pembayarannya pun bisa menggunakan bank konvensional. Bisa juga melalui pembayaran pihak ketiga seperti Link Aja, GoPay, Dana. Lalu ada juga beberapa toko online yang melayani pembayaran via pulsa. Nah, untuk ukuran dari toko online ini juga sangat bervariasi. Ada yang kecil baik dari item penjualan maupun omset per bulan, tetapi ada juga yang sudah sangat besar untuk omset penjualannya sampai dengan puluhan miliar. Nah, jika disamakan dengan toko-toko yang di offline, itu ibarat yang toko-toko kecil ini adalah minimarket dan untuk toko-toko yang besar ini adalah supermarket, seperti itu. Nah, untuk media yang ketiga adalah marketplace. Nah, marketplace ini pasti sudah sangat tidak asing ya di telinga rekan-rekan, karena pasti rekan-rekan pernah setidaknya sekali menggunakan marketplace ini, entah itu dalam pembelian maupun menyewa tempat di marketplace. Nah, marketplace ini ibaratkan itu seperti mall dengan para tenan yang menyewa lokasi di mall tersebut untuk berjualan. Nah, contoh yang paling gampang ini adalah marketplace ini seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Nah, di marketplace ini sama halnya seperti di offline itu. Kalau di offline ini para tenannya menyewa lokasi di mall untuk berjualan, kalau di marketplace ini mereka menyewa salah satu tempat di marketplace ini untuk berjualan juga. Jadi dalam seperti Shopee itu kan dia terkumpul oleh banyak pedagang seperti itu. Nah, pedagang-pedagang itu menyewa tempat di Shopee untuk mereka berjualan. Nah, mereka ini menyewa space-nya ini dengan sekian ketentuan yang berlaku, baik itu dari fee, dari cara dipromosikannya, dan apa yang harus dipromosikan wajib, standar harga, dan lain-lainnya juga.
Nah, para tenan di marketplace ini juga terikat dengan sekian banyaknya peraturan yang sudah ditentukan oleh manajemen marketplace tersebut. Nah, menggunakan marketplace ini juga lumayan menguntungkan untuk para pembeli, untuk para konsumen, karena kalau menggunakan marketplace ini bisa menghindari penipuan. Karena kalau di marketplace ini kan dia di bahasa Jawanya itu dijagani atau dilindungi, dan ada kalau kita ada pembayaran atau seperti ingin ditipu, itu uang kita itu tuh bisa kembali dengan cepat karena diurusin oleh yang punya marketplace ini. Jadi misal kita beli di Shopee, nah terus sepertinya barang yang dijual ini tidak ori, padahal dia di situ bilangnya ori dengan harga dari standar harga yang sama dengan barang ori. Nah, kita bisa mengajukan return kayak itu. Tapi kalau kita belinya di media sosial seperti itu kan biasanya agak susah. Begitu. Lalu untuk media yang keempat adalah website bisnis atau blog bisnis atau konten marketing. Nah, untuk website bisnis ini adalah situs yang mengkhususkan diri untuk melayani penjualan suatu produk, bisa barang fisik, digital, atau layanan tertentu. Nah, web store ini biasa dikelola oleh perusahaan besar dan ada juga yang dikelola oleh perorangan. Nah, biasanya dalam bentuk atau format blog atau situs-situs layanan khusus. Jadi dari perusahaan ini ibaratkan seperti perusahaan yang besar-besar ya, seperti H&M dan Charles Gate, itu mereka juga memiliki website bisnis atau web store ini. Jadi dari pembelinya selain bisa membeli secara offline di toko-toko, tapi mereka juga bisa membeli secara online. Nah, jadi di website ini diberikan keterangan produknya, lalu kita bisa memasukkannya juga ke keranjang, kita juga bisa memfavoritkannya gitu. Jadi ini juga memudahkan bagi para pembeli yang ketika dia ingin membeli barang pada toko offline tetapi di toko offline-nya kehabisan, nah bisa membeli langsung di toko online-nya. Nah, produk-produk yang akan ditawarkan ini melalui promosi, iklan atau banner, dan yang dimunculkan di sekitar artikel atau dengan cara yang lain seperti email marketing. Nah, untuk media yang terakhir adalah email marketing. Nah, email marketing ini merupakan model promosi yang paling lama, tapi masih juga digunakan sampai saat ini. Cuma untuk email marketing untuk saat ini biasanya dikombinasikan dengan model yang lain seperti penggunaan web bisnis, blog bisnis atau toko online. Seringkali kadang kalau kita melakukan transaksi penjualan lewat situs-situs kayak tadi yang website bisnis atau blog bisnis tadi, itu kan biasanya kita juga login menggunakan akun kita. Nah, kalau kita pernah membeli di situ atau kita setelah memfavoritkan produk di situ, biasanya kita juga akan mendapatkan email. Jadi mungkin seperti produk ini sudah mau habis, barangkali Anda ingin membelinya, ayo segera di check out. Biasanya seperti itu. Atau mungkin Anda menyukai beberapa produk yang serupa dengan produk yang Anda favoritkan, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari email marketing. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Tirasir Syadullah dengan NIM 2018-210-555. Di sini saya akan memberikan presentasi dari rekan saya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan saluran distribusi. Jadi alur distribusi bisa sangat sederhana, hanya dengan dua lapisan, produsen dan konsumen. Saluran ini juga bisa sangat rumit dengan beberapa level. Setiap lapisan berperantara pemasaran yang melakukan pekerjaan dalam membawa produk ke pembeli akhir. Ada level saluran. Yang pertama ialah produsen. Di sini produsen adalah pemilik brand atau produk yang telah diproduksinya dan kemudian dijual kembali kepada perusahaan distributor. Jadi produsen atau prinsipal ini memiliki tanggung jawab atas ketersediaan produk yang ia miliki kepada perusahaan-perusahaan distributor lainnya. Dan biasanya
juga produsen atau prinsipal telah membuat kesepakatan di awal agar proses penyaluran produk dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah distributor. Ini adalah pihak yang melakukan aktivitas pembelian produk atau barang berlangsung dari produsen ke prinsipal. Dari produsen atau prinsipal, lalu produk tersebut dijual kembali kepada toko atau retail. Jadi perusahaan distributor ini tidak hanya mengambil produk dari satu produsen saja, namun bisa dengan beberapa produsen lainnya. Pada umumnya distributor akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan level saluran lainnya karena membeli dalam jumlah yang cukup besar. Selanjutnya ialah subdistributor. Jadi di sini subdistributor ini berbeda dengan distributor walaupun sekilas terdengar sama. Jadi subdistributor itu adalah pihak yang melakukan aktivitas pembelian produk atau produk dari distributor di area yang telah ditentukan titik penyebaran produknya oleh distributor. Dan yang kedua, yang selanjutnya ialah grosir. Di sini grosir adalah sekumpulan orang atau pengusaha yang membuka usaha dagang dengan membeli produk dari subdistributor tadi kemudian dijual kembali ke pengecer atau pedagang besar lainnya. Jadi grosir ini juga melakukan aktivitas pembelian dalam jumlah yang besar. Untuk tahap selanjutnya ialah pedagang eceran. Di sini adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan jual beli konsumen untuk digunakan langsung dan tidak untuk dijual kembali. Jadi pedagang eceran ini merupakan perantara terakhir dari level saluran ini karena berhubungan langsung dengan konsumen. Untuk yang terakhir yaitu ke konsumen. Di sini adalah pihak yang menggunakan produk atau barang secara langsung dengan tujuan untuk dikonsumsi atau dihabiskan yang diproduksi oleh prinsipal yang awal tadi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.